Selamat malam Bapak Ibu Saudara, Salam. Haleluya. Baik, malam hari ini saya akan menyampaikan renungan firman Tuhan dengan tema melayani dengan sukacita. Kita akan buka Alkitab kita di dalam Lukas pasal yang ke-10 ayat 38 sampai 42. Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Mari kita baca bersama-sama beberapa ayat ini, saudara-saudara ya. Lukas 10 ayat 38 sampai 42. 1, 2, 3. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya, sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Amin. Puji Tuhan, saudara. Saya percaya kita sudah sering kali ya membaca bagian firman Tuhan ini, dan juga saya rasa saya pernah mendengar beberapa khotbah tentang ini, saudara ya. Jadi karena kisahnya pendek dan kemudian kita sudah juga cukup familiar dengan peristiwa yang kita baca ini, saudara, maka mungkin nanti saya tidak akan membahas beberapa sisi yang sudah sering ya, yang sudah sering kita lihat. Nah, melayani dengan sukacita. Saya rasa ini adalah kalimat pernyataan yang semua orang setuju, tapi belum tentu semua orang merasakannya. Karena termasuk saya, pada saat kita melayani atau dalam artian melakukan tugas pelayanan, di mana sih sebenarnya sukacitanya? Nyanya ketinggalan ya. Di mana sebenarnya sukacitanya, saudara? Kalau Anda adalah seorang worship leader, maka sebenarnya detik Anda mendapatkan tugas, saya tidak tahu apakah Anda bersukacita dengan melihat tugas itu. Saya tidak selalu. Kemudian yang kedua, pada saat 10 hari kalau Anda diberi tugas berkhotbah, maka 10 hari sebelumnya Anda sudah harus tahu apa judul khotbah yang akan Anda sampaikan. Karena hari Rabu minggu sebelumnya, judul itu harus sudah sampai kepada tim multimedia untuk ditulis. Itu kalau khotbah. Tapi itu menolong sekali para worship leader, karena di 1 minggu sebelum Anda melayani, Anda paling tidak sudah mendapati kira-kira akan seperti apa ibadah minggu berikutnya. Oke, jadi itu akan sangat menolong. Yang masalah adalah kalau Anda tahu bahwa tugas itu mendadak, atau pengkhotbahnya tidak memberitahu dia mau menyampaikan apa. Menurut saya bukan karena pelit tidak mau ngasih tahu, pengkhotbah juga bergumul. Kalau 10 hari sebelum sebelum Anda bertugas dan Anda harus sudah memberitahu Anda akan bicara tentang apa, maka pilihannya ada 2. Anda akan bergumul sungguh-sungguh atau memilih tema yang Anda yakin Anda bisa sampaikan dengan baik. Dan itu 2 hal yang berbeda, saudara. Itu sebabnya sesekali ya kita mendengar Pak Pendeta Henok menyampaikan, "Saya pengganti bahan khotbah saya." Menurut saya itu sesuatu yang berat, tetapi harus dilakukan karena itu merupakan pergumulan ya.
Kalau kita memikirkan apa yang kita mau kerjakan, tiba-tiba kita merasa Tuhan itu mau mengarahkan ke hal yang berbeda. Mereka yang tidak membuat PowerPoint adalah mereka yang cukup menikmati suasana seperti itu. Kalau sudah jadi tertulis gitu, itu akan susah untuk mengubahnya, ya kan? Saya membuat catatan di sini, saya nggak mau tayang di sana karena catatan saya bisa saja saya akan ubah gitu. Tapi kalau udah di ibadah minggu, ya sebaiknya dibuat walaupun PowerPoint itu artinya poin-poin yang power saja harusnya ya. Kalau mau catatan detail ya buat aja paper kan gitu. Haleluya. Oke, pertanyaannya adalah apakah pada saat kita melayani kita bersuka cita? Jawaban yang seharusnya adalah ya. Amin. Tapi kenyataannya belum tentu. Kenyataan di lapangan belum tentu. Walaupun seharusnya kita tahu kita harusnya bersuka cita. Mengapa? Karena waktu kita melayani, kita sebenarnya bukan saja melakukan pekerjaan pelayanan, tapi kita sedang melayani Raja segala raja. Kebanggaan sebenarnya adalah kebanggaan yang luar biasa. Nah, oke. Saudara, lalu bagian ini yang kita baca ini bagaimana? Kalau kita lihat ya, saya merasa bahwa Tuhan itu tidak sedang mempertentangkan tipe pelayanan. Kan? Tuhan tidak sedang mempertentangkan antara apa yang dilakukan oleh Maria dan Marta. Terutama karena tegurannya kepada Marta. Sebab kalau Tuhan menganggap apa yang dilakukan oleh Marta itu sesuatu yang salah, menurut saya dia bisa saja pada saat itu berkata, Marta stop, kamu nggak usah gitu, sini bareng Maria gitu. Tapi itu nggak ada memang di situ tulisannya ya. Karena memang Tuhan membiarkan Marta melakukan apa yang dia lakukan. Ya. Pada saat kita baca ini ya, seorang perempuan namanya bernama Marta menerima dia di rumahnya. Artinya Marta ini memang mungkin kakak kali ya, dia punya otoritas untuk menerima Yesus di rumahnya. Sedangkan Maria tidak dikatakan Maria yang terima, tapi Marta, ini rumahnya Marta mungkin. Atau rumah mereka berdua, tapi Marta yang atur. Oke. Kemudian tentu untuk menerima tamu, apalagi Yesus ini tidak sendirian, ayat 38 katakan Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, kemudian tiba di satu kampung, dan seorang perempuan bernama Marta menerima di rumahnya. Artinya Yesus saja rombongan. Nah, rombongan itu belum tentu cuma 12 masalahnya gitu. Kalau 12 oke lah, saya rasa GoFood oke ya, GrabFood ya. Cukup. Tapi ini enggak. Ini kemungkinan Yesus, murid-muridnya dan beberapa orang juga ikut. Dan ini Marta pikir, waduh, kalau dia di rumah kita, saya mesti prepare dong. Saya lakukan dan menurut tafsiran ini Marta masak gitu ya, dan masaknya bukan sekedar masak karena Tuhan Yesus berkata kamu khawatir menyusahkan diri dengan banyak perkara, artinya kemungkinan dia masak banyak macam ya. Dan saya rasa baik juga ya kalau menjamu orang ya masak cuman nasi sama sambal dan ikan asin gitu. Ya itu kalau buat diri sendiri karena udah lama nggak makan itu enak gitu ya. Tapi kalau ada tamu itu ya pasti prepare yang baik begitu ya saudara. Nah jadi Tuhan tidak sedang mempertentangkan tipe pelayanan. Tidak ada pelayanan yang ini lebih baik, yang ini enggak, bukan begitu, bukan ya. Anda kalau berpikir Asher itu tidak lebih baik dibanding pengkhotbah, saya rasa Anda yang harus bertobat, bukan pengkhotbahnya ya. Jadi Asher itu juga adalah pelayanan yang baik di mata Tuhan karena menerima orang. Front office itu kalau Anda di perusahaan yang punya KPI pelayanan, wah itu front office itu utama.
Coba Anda ke sebuah bank gitu ya. Dulu satpam bank itu sangar dan tidak tahu tentang sistem. Tapi sekarang kalau Anda ke bank, sebut aja mereknya Mandiri atau BCA, satpamnya sudah tahu detail-detail dalam pelayanan di dalam itu apa. Anda mau apa, kami bantu. Kalau dulu kita mesti ke CS dulu, ngobrol baru tahu gitu. Nah, front office oke, dan itu penting ya. Jadi para asir Anda penting. Di sini nggak ada asir. Ini kan direkam ya. Kalau Anda asir dan Anda minggu berikutnya Anda mendengar ini ditayang, maka Anda berharga di mata Tuhan. Saya berkata Anda itu front office dari pelayanan gereja ini. Lakukan yang paling baik ya. Oke. Itu pesan ya, kalau nggak pada datang. Karena mungkin asar untuk apa berdoa? Yang berdoa itu WL singer pemusik. Karena bergumul. Kalau asar nggak perlu bergumul. Perlu nggak sih? Saya mau melakukan pelayanan ini. Tuhan beri hikmat. Saya tidak tahu apakah perlu bergumul seperti itu. Saya rasa nggak banyak yang berdoa puasa tapi kalau WL tuh udah sepaneng rasanya Tuhan ya. Apalagi kalau besoknya ternyata pujiannya nggak ngangkat, Pak Agus nunduk. Nunduk itu bergumul pengkhotbahnya saudara ya, bukan sedang ini gimana sih pujian, bukan kan. Saya tidak akan pernah terpengaruh dengan lagu apa yang Anda naikkan di dalam pujian ibadah. Saya tetap akan khotbah dengan semangat kalau saya tugas, saudara ya, gitu ya. Nah, tapi kalau lagunya cocok puji Tuhan, nggak cocok, semua lagu yang memuji Tuhan, pasti cocok. Oke, temanya aja yang beda kali, gitu. Oke, saudara. Nah, kita lanjut. Nah, kalau kita lihat antara Marta dan Maria ya. Tuhan juga tidak membedakan antara pelayanan tidak terlalu penting, pelayanan kurang penting, persekutuan dengan Tuhan jauh lebih penting. Tidak begitu loh. Nanti Anda bersekutu dengan Tuhan dan nggak mau melayani. Tuhan menegur Marta. Pak, maaf ya Pak, mulai besok saya mau ngomong sama Rahel, saya nggak usah dijadwal. Saya mau mendengarkan, duduk diam, ya kan? Saya mau dengar firman Tuhan, saya mau dengar Pak Henok khotbah, Pak Agus khotbah, Pak Didit, atau siapapun yang khotbah, saya mau duduk diam. Saya nggak mau diribetin dengan banyak hal. Itu Tuhan Yesus berkata begitu. Saya nggak mau khawatir dengan banyak hal. Jadi mulai minggu depan Rahel aja yang tugas selamanya. Gitu. Haleluya. Maka gereja ini pelayannya bubar. Kalau begitu saudara ya. Bukan. Tidak seperti itu. Oke. Nah, Tuhan itu tidak mempermasalahkan pelayanannya Marta. Karena kalau kita baca saudara, Tuhan itu menegur Marta ayat 41. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Jadi yang ditegur oleh Tuhan itu kekhawatirannya dan keribetan Marta terhadap dirinya sendiri. Oke. Itu ditegur saudara. Oke. Nah, bisa jadi memang ya tentu untuk Tuhan Marta mau beri yang terbaik, yang paling enak. Saya nggak tahu apakah Marta sebenarnya sudah tahu Yesus akan berkunjung, atau kalau dia tahu ya sebenarnya dia mesti prepare sebelumnya ya. Jangan pas Yesus bicara, ya masa. Oke lah, ini nggak ada hubungannya dengan itu, tapi bisa jadi aplikasi. Ya kalau habis pelayanan tuh itu capek ya. Pas Pak Hero khotbah, jangan ditinggal pergi turun dong, dengar gitu, saudara ya. Oke, itu aplikasi langsung masuk baca lah. Gimana Pak? Enggak tahan dari tadi sudah nahan, harus ke kamar kecil, tahanlah sedikit lagi, ya. Hari ini kalau Anda juga sedang menahan, tahan aja, saya enggak terlalu lama kok. Haleluya. Oke. Nah, saudara.
Marta khawatir, menyusahkan diri dengan banyak perkara, dan dia kehilangan sukacita waktu melayani. Waktu dia melayani dan prepare itu, menyiapkan makanan, dia kehilangan sukacita, dia menyusahkan diri, dia khawatir. Dan kalau dibaca nadanya, moodnya, itu waktu Yesus sedang berbicara, Marta menyela. Gitu. Jadi memang bukan orang Jawa sih, tapi kalau ada orang sedang bicara itu gimana ya? Saya yakin sih, saudara itu enggak mungkin menyela orang bicara atau Tuhan bicara. Tapi hati itu bisa nyela, pikiran itu bisa nyela. Gitu, itu menyela sebenarnya. Jadi kita lagi tidak concern untuk mendengar apa yang Tuhan mau gitu, karena kita sedang memikirkan hal-hal dan banyak hal. Oke. Nah, saudara, gimana supaya kita bisa melayani dengan sukacita, kan gitu ya? Pendahuluannya 15 menit, isinya 10 menit aja. Haleluya. Gimana sih kita bisa melayani dengan sukacita? Saya pikir kalau kita lihat kisah ini ya saudara, kita mesti belajar dari Maria tentu ya. Belajar dari Maria, yang pertama menurut saya adalah fokus kepada Tuhan dan kehendaknya, itu penting yang pertama. Fokus pada Tuhan. Pada saat Anda melayani, kan kita pasti keganggu dengan banyak hal sebenarnya ya, terutama yang di depan. Apakah Anda akan keganggu kalau Anda melihat jemaat bertepuk tangannya sekedarnya gitu, terus distraction. Tapi yakinlah bahwa kalau jemaat sungguh-sungguh itu tidak harus bertepuk tangan dan tidak harus loncat-loncat. Mungkin dia sedang bergumul dan sedang menangis, bisa saja. Tapi kita nggak boleh ke-distract atau keganggu dengan itu. Kita fokus, kita melayani Tuhan. Kita fokus pada apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Nah, saudara, ayat ini bagian yang terakhir tadi katakan kan gini. Tapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik. Bagian yang terbaik apa? Bagian yang terbaik adalah Maria duduk dekat kaki Tuhan dan mendengarkan Dia. Oke. So, jadi gini, dalam apapun yang kita kerjakan, mari kita fokus gini. Tuhan, apa yang Kau mau untuk aku, dan apa yang Kau kehendaki, tentu yang menyenangkan Dia, yang memperkenankan hati Dia. Artinya hatiku melayani Engkau, tubuh jiwaku sedang bernyanyi, bermain musik, atau sedang melakukan tugas apapun lah, kepengurusan. Tapi hatiku adalah untuk Tuhan dan kiranya Engkau disukakan. Aku mau mendengar Engkau. Kemarin waktu kami di mesbah doa saya di gereja rintisan saya ya, kita lagi ngobrol tentang doa. Jadi pada saat kita berdoa, saya rasa sebagian orang Kristen, kalau nggak mau mengatakan hampir semuanya, itu kan ingin mengatakan apa yang kita inginkan, gitu kan. Tapi jarang kita berdoa dan kemudian menantikan apa yang Tuhan mau, gitu. Jarang, karena aneh kan. Apalagi kalau doa bersama, anehnya gini, kan enggak, kalau doa terus diem, yang lain mungkin pikir ini sudah berhenti, sudah selesai apa belum, kan gitu ya. Tapi bagaimana pada saat kita berbicara, berdoa, sekaligus kita hati dan pikiran kita menantikan kira-kira Tuhan maunya seperti apa. Waktu kita memuji Tuhan, menyembah, waktu kita menaikkan pujian, waktu kita main musik, kira-kira Tuhan maunya seperti apa?
Nah, saya coba explore. Saya sudah memilih lagu, misalnya ya tapi memang harus janjian sama pemusik dulu ya kalau gitu. Udah milih lagu, tapi saya merasa kayaknya bisa nih tambah lagu di medley walaupun belum sempat bicara. Mungkin sekali kata-kata di lagu yang berikutnya ini akan memberikan dorongan dan menumbuhkan iman. Kata-kata itu memberi penguatan kepada jemaat. Nah, kalau mesti punya skill tambahan, dia mesti ngerti lagu ini nadanya sama atau setidaknya mirip kagak, gitu kan ya. Kalau beda jelek ya kasihan musiknya. Apakah selalu berhasil? Nggak selalu, tapi kita belajar mencoba untuk seperti itu. Saya explore kemarin Minggu sore, ya, karena pertama saya yakin pemusiknya tanggap, ngerti, dan saya yakin nadanya tidak jauh beda. Kalau dipakai nada yang sama tidak akan mengubah suasana. Jadi setelah firman lagu yang sudah di-prepare, kemudian ada Tuhan kayaknya mau tambah nih lagu satu lagi. Kita tambah satu lagu langsung dengan nada yang sama. Saya merasa oke, Tuhan, jemaat dikuatkan dengan lagu ini. Tapi ada satu lagu lagi yang kuat di hati yang akan membuat memberikan dorongan, kekuatan, deklarasi iman gitu. Kita tambahkan lagi. Saya tahu mungkin loh kok ngono ora ngomong saya nggak bilang dulu. Tapi oke, kita sedang belajar untuk kalau pakai istilahnya Cintan ya, sedia diinterupsi oleh Tuhan. Apakah selalu itu sebenarnya Tuhan yang interupsi? Belum tentu. Kan kita ini kan melangkah itu dengan iman. Saya juga nggak dengar Tuhan nyanyi lagu ini ya, bukan begitu, enggak. Melangkah dengan iman, keyakinan bahwa semuanya belum tentu oke, it's okay, tapi kita lakukan. Itu contoh kecil. Dan saya bersuka cita karena itu. Semoga para pemusik kemarin bersuka cita juga dengan hal itu. Dan lebih lagi semoga jemaat bersuka cita ketika mereka menaikkan pujian, pengakuan kepada Tuhan dengan segenap hati karena keyakinan dan iman yang ditumbuhkan. Oke. Jadi fokusnya pada Tuhan dan kehendaknya. Gitu aja, bisa sukacita. Ya, itu salah satu yang kita mesti belajar ya. Kalau kita fokus kepada distraction atau banyak gangguan hal-hal yang sepele-sepele, hilang loh sukacita kita. Celana hitam, baju putih, saya balik. Celana krem, baju hitam. Nah, nanti kalau diprotes jadi nggak enak gitu kan? Jadi, walah kok begitu? Tapi ini nggak harus membuat sukacita hilang dong, nggak apa-apa kan gitu. Asal nggak pakai celana dan kemudian nggak pakai baju, nggak mungkin gitu ya. Kaos oblong gitu, ya enggak lah. Kalau duduk is okay, tapi kalau di shoot nanti ditayang di YouTube, loh kok pengkhotbah gitu. Kalau di sini belum oke. Next time maybe ya, kita nggak tahu. Haleluya. Oke, itu satu ya. Sukacita dalam melayani. Yang kedua, jangan perfeksionis. Do the best, tapi not perfectionist. Jadi gini, Marta ini mau do the best, ya kan? Tapi sekaligus dia mau perfect. Kemudian dia anggap yang nggak seperti dia itu nggak fair gitu. Saudara, kalau kita menginginkan sesuatu secara sempurna dan harus terjadi sempurna, ya di surga. Kalau mau cepat silahkan, tapi kan kalau Anda mau cepat ke sana dengan cara Anda kan tidak akan nyampe, ya kan?
Tetapi kita memang harus berusaha lakukan yang terbaik. Nah, usul saya kepada Marta adalah, kalau tahu Yesus mau datang, belanja dulu sebelumnya. Masak sebelum Yesus nyampe. Pada saat Yesus nyampe, yuk hidangkan atau yuk denger Yesus dulu. Dengar dia bicara, Yesus datang mau bicara. Dia ngomong sama murid-muridnya, dia ngomong kepada Maria. Menurut saya bukan cuma Maria loh dengar. Semua yang ada di ruangan itu dengar, cuma Marta yang upiak. Jadi gini, kalau Anda mau melayani dengan sukacita, prepare dong. Prepare. Siapkan itu bisa imagine ya, bayangkan nanti akan gini, alur, flowing, kira-kira begini. Apakah jadi akan seperti itu? Belum tentu, tapi sudah di-prepare. Kemudian sampai gini, ini ibadah karena kita kan pelayan-pelayan Tuhan ibadah. Belum ada pelayan Tuhan di pastoral yang resmi kan juga. Belum ada pelayan Tuhan di mission, belum kan, kita ibadah semua nih. Padahal gereja itu minimal 3 loh. Ya, apa yang harus ada di gereja? Ibadah harus, karena ibadah aneh. Minggu rujaan, udah lah. Ibadah tetap ibadah. Ibadah harus ada, ibadah harus tetap di prepare pelayanannya dan Anda sebagian besar di situ. Tapi juga harus ada pastoral, jemaat maksud cuma ibadah aja. Misinya juga harus ada. Siapa yang handle? Belum ada. Nunggu para orang tua mau tuturi handayani kayaknya sebagian besar. Yang muda dong. Bilang sama Pak Eno, siapa yang mau? Pak Eno, ini pelayanan misi belum ada nih. Boleh nggak saya melakukan ini? Doakan dong. Wah gitu. Sebentar, saya sampai mana tadi? Oh iya, ibadah ya. Saya bicara ibadah kan ya. Di-prepare supaya pada saatnya itu tidak, bahasa Jawa yang tepat, gedandapan. Gedandapan, ribet untuk hal-hal yang tidak perlu, karena perlu tapi karena sayang tidak disiapkan. Saya harap salah satunya adalah pelayanan penyambutan jemaat. Prepare dengan sungguh-sungguh. Selesai ibadah, ayo kita ketemu, kita doakan. Wih, itu keren. Pak Agus Ojo Dito kerjakan. Oh, iya, oke. Kita akan kerjakan sama-sama ya. Haleluya. Siapkan yang terbaik. Pikirkan kira-kira beberapa kemungkinan yang bisa akan terjadi, termasuk misalnya di dalam ibadah. Kalau Tuhan gerakkan altar call, apakah para usher yang membantu para hamba Tuhan itu ready? Kan tidak perlu dicari, mana nih, tolong dong. Kalau sekarang kalau orang didoakan dan ternyata dia jatuh, kan harus di belakangnya harus disiapin. Kita kan nggak perlu mikir, masa persiapan supaya orang jatuh? Enggak. Kalau jatuh siapa yang prepare kan gitu. Kalau enggak puji Tuhan loh. Kalau enggak itu puji Tuhan, lebih ringan kan kerjaan kita, enggak perlu. Tapi kalau iya, siapa yang maju? Saya mesti ditanya. Lalu siapa Pak yang menyiapkan? Nah, yaitu kita pikir sama-sama ya. Kita pikir sama-sama. Jadi gini, persiapkan semuanya dengan baik. Antisipasi beberapa kemungkinan yang bisa terjadi dan serahkan hasilnya kepada Tuhan. Anda akan sukacita dan melayani. Benar. Ya, yang ketiga masih ayat yang ke-42, tapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Yang ketiga itu kita itu mesti memang spesialisasi di satu bidang pelayanan yang utama di masing-masing kita.
Pak, apakah kita melayani hanya satu aja? Oh enggak. Tapi harus ada pelayanan utamamu yang memang itu paling engkau sungguh-sungguh fokus di situ. Bantu bagian yang lain, ya harus dong kita kerjasama. Ya kan? Saya melayani firman, sebenarnya fokus utama saya adalah merintis gereja dan membuatnya dengan pertolongan Tuhan jadi sebuah gereja. Tapi tentu saya tidak bisa bilang begini, maaf ya Rahel, saya enggak mau mimpin pujian, enggak begitu ya. Saya tetap masih bisa diatur, masih bisa dikerjakan dan mungkin jadi berkat, kerjakan. Saya di CPN melayani juga dan sekarang tugasnya dirombak total dan kemudian harus berelasi langsung berjumpa dengan para gembala dan para koordinator sekolah minggu dan minimal 20 gereja setiap bulan. Itu kalau kita lihat, aduh tugasnya tambah berat, ya jadi nggak sukacita. Tapi kalau saya jadi bisa ketemu dengan banyak orang, bisa mendengar bagaimana pengalaman pelayanan orang lain, itu memberi sukacita dan kemudian saya ambil itu, gitu kan, saudara-saudara ya. Dalam hidup kita juga begitu kok. Anda fokus itu benar-benar membuat Anda tajam dalam dalam apa yang Anda akan capai, dan itu memberi sukacita. Tentu ada hal-hal lain ya, misalnya nggak meributkan. Ini Marta nggak sukacita, Maria juga ngerasa kok gitu, kita saudaraan, kan bisa ngomong tadi sebelumnya, nanti bantu saya ya, tapi kalau Tuhan pas sudah datang beneran di sini ya, tapi kan kita mesti dengerin dia. Oke. Maria bilang gini, aku bantu kamu, kita selesaikan semuanya, nanti waktu Tuhan datang kalau dia mau bicara kita berdua dengerin gitu. Enak kita komunikasi gitu. Itu membuat sukacita. Tapi ini Marta akhirnya menegur Yesus. Iya, menegurnya gimana ya? Tuhan sih yang akhirnya menegur Marta. Saudara, apakah saudara dalam melayani Tuhan, hidup saudara, hati saudara akhirnya penuh dengan sukacita? Kalau enggak, yuk kita cek. Saya rasa bukan kita salah memilih pelayanan, enggak. Mungkin kita melihat itu sebagai beban yang memberati hidup. Istilah beban itu kan bisa gini ya, wah aku terbeban untuk pelayanan, itu baik dalam konotasi yang baik, tapi kan beban dalam denotasi aslinya kan sesuatu yang memberatkan kan gitu. Jadi pada saat kita melakukan sesuatu, mengiring Tuhan secara umum, kalau kita tidak dalam suasana hati sukacita, kita yang mesti cek diri kita. Mungkin saya nggak sarankan Anda akan bilang mungkin ini bukan tempat saya pelayanan, bukan ya. Saya sarankan Anda cek mengapa Anda tidak bersukacita ketika Anda berada di dalam posisi pelayanan itu. Apakah ada tantangan? Ya. Apakah akan ada banyak hal yang Anda hadapi? Ya, mengiring Tuhan kan memikul salib, menyangkal diri. Ya memang iya, tapi kalau memikul salib dan menyangkal diri itu membuat Anda kehilangan sukacita, Anda harus cek lagi. Aku melayani tapi aku kok gak sukacita. Mungkin ada fokus yang harus fokus hati kita yang harus kita tanya kepada Tuhan. Sorry, catatan saya ketutup dan harus pakai jempol. Oke. Atau mungkin adalah kita malah sudah kehilangan persekutuan dengan Tuhan karena terlalu sibuk melayani, atau kita perfeksionis tapi nggak prepare. Kalau bagian komunikasi saya rasa kita bisa saling belajar seorang dengan yang lain, dan saya yakin
Sebenarnya kita mau hidup kita itu seperti Maria yang mendengar Tuhan dan seperti Marta yang melakukan yang terbaik buat Tuhan dan membuat Tuhan senang dan timnya senang, tapi minus gerutuan dan kekhawatiran. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari tutup Alkitab kita.